Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dan rekan saya Liani Astuti. Kami perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amontai. Di sini kami akan menanggapi mosi ketiga, yaitu rencana mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan tingkat keterserapan mereka dalam dunia kerja. Menurut kami adalah wacana yang baik karena jurusan-jurusan ataupun universitas yang disubsidi tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas serapan tenaga kerja secara nasional. Hal tersebut baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, di lain pihak, dukungan subsidi terhadap universitas atau perguruan tinggi juga mempertimbangkan perkembangan industri yang akan dibangun di Indonesia, karena kita di sini tidak selamanya ingin menjadi tenaga kerja ataupun karyawan saja, melainkan kita ingin membangun industri dalam negeri dengan kepemilikan sendiri oleh anak bangsa. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memperhatikan ke arah mana subsidi yang akan dialirkan oleh pemerintah. Dan juga kami harapkan subsidi pemerintah mengalir kepada universitas dan fakultas yang berpotensi membuka industri yang baru, baik bermanfaat untuk kepentingan Indonesia dan dunia, agar Indonesia menjadi negara yang maju. Bukan mengurangi subsidinya, tapi menyesuaikan kuota keterserapan dalam dunia kerja seperti Fakultas Filsafat dan Bahasa. Tidak wajar jika dikurangi subsidinya, karena fakultas-fakultas tersebut berguna bukan pada segmen industri saja, melainkan pada penguatan ideologi negara dan mengurangi tingkat radikalisme pada ideologi tertentu. Bagi kami tidak wajar jika mengurangi support subsidi terhadap fakultas-fakultas yang dianggap tidak terserap dalam industri sebagai tenaga kerja. Dalam perspektif kebudayaan, sebenarnya industri bidang kebudayaan itu juga sangat menghasilkan dan menambah nilai ekonomi bagi Indonesia itu sendiri. Namun riset-riset dalam bidang kebudayaan, bahasa dan filsafat tentunya di negara kita kurang diminati, karena kita melihat secara materialisme saja. Padahal sejatinya riset dalam bidang kebudayaan itu menghasilkan sebuah hal yang unik, menarik, dan dibandingkan dengan riset lainnya. Seperti misalnya negara Jepang, yang mereka sangat kaya dengan riset kebudayaan, sehingga menghasilkan keunikan tertentu yang tidak dimiliki bangsa lain. Nah, hal ini tentunya menjadi karakteristik bagi bangsa kita jika kita menolak ukur dari Jepang tersebut. Kemudian hasil dari riset dapat dijadikan industri dan dapat sehingga pertumbuhan ekonomi tampak maju. Untuk itu maka saya tidak menerima seandainya support tersebut fakultas-fakultas ilmu budaya, filsafat, dan bahasa tidak didukung oleh pemerintah. Dari beberapa respon tersebut yang telah disampaikan mengenai bantuan subsidi, dapat kami simpulkan yaitu subsidi dari prodi-prodi jurusan tetaplah dipertahankan, jangan dikurangi. Bagaimanapun jurusan-jurusan yang tidak populer tetap selalu membutuhkan dana maupun subsidi untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, apabila subsidi dicabut, prodi-prodi yang tidak populer itu tidak akan dapat berkembang di era modernisasi. Selain itu, dampak yang akan dialami ialah akreditas prodi dan universitas. Di sisi lain, dampak yang kami harapkan yaitu dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Di saat perubahan yang akan datang, harapan besar kami terhadap pemerintah agar bisa memberi solusi dan memecah permasalahan kebutuhan di masa mendatang. Jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.